What's up, Augers? Gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa kan? Jangan lupa buat mengikuti ibadah hari ini secara fokus dan jangan lupa buat mempersiapkan Alkitab serta buku catatan kalian. Aku juga nggak lupa buat menyambut kalian, welcome home to Army of God Service. Selain kita punya ibadah yang luar biasa, kita punya komunitas yang luar biasa, yaitu Connect Group. Nah, di Connect Group ini kita bisa dapat teman baru, keluarga baru, kita bisa sharing kehidupan kita masing-masing, dan kita juga pastinya bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi kalian yang mau join Connect Group, bisa langsung DM Instagram GMS Sidoarjo, atau hubungi gembala gereja lokal kalian masing-masing, atau kalian bisa langsung komen di bawah nih, sekarang juga, nanti bakal dibalas sama care center kita. Untuk kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa langsung transfer melalui QR Code atau nomor rekening yang sudah disediakan. Oke, sekarang mari kita siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu seminggu ini. Kalau sebentar kami mau ibadah, sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Yang siap untuk beribadah, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Bersukacita hari ini, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersuka Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Mari bersama. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta, maka diambatmu, oh Tuhan. Sungguh kami bahagia Tuhan. Woo! Come on, sing. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami
kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka cita buat Allah kita. Arrogan. Katakan karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Angkat tanganmu, kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Hey, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Haleluya. Berikan sorak-sorak lari meriah buat Allah kita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau pulihkan kami Tuhan, Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hati. Mulut kami bersorak, mulutku bersorak memuji namamu. Kuatkan Tuhan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Kau selalu bersukacita dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sama-sama kita mau lambaikan tangan kita buat Allah kita. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita kau hadir di sini. Sekali lagi kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Oh la 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 la. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau Bapa yang setia, Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Kiralah bara. Yesus, sungguh Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Kau setia, Kau mau setia, Tuhan. Kiralah bara. Oh, mari amelkan, naikkan penyembahanmu bagi Tuhan. Sungguh Dia Allah yang setia. Kiralah bara. Sungguh Kau setia, Yesus. Kiralah bara. Kiralah bara.
hidup kami Tuhan. Kira namanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya, haleluya. Tuhan, kau setia di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada semua karena Engkau, bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau Allah yang luar biasa dan kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi kami semua. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Tuhan berbicara kepada kami semua. Tuhan berbicara, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk semuanya ya. Shalom buat kalian semua Army of God di regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa, dan Australia. Serta bagi kalian semua yang baru pertama kali ikut di dalam channel ini, saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah saudara ya. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya ingin membahas tentang anak-anak panah di tangan pahlawan. Mari kita buka sama-sama saudara ya. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-20. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20. Saudara ya, ini cerita yang sangat-sangat menarik. Saudara akan bisa paham, mengerti bahwa betapa pentingnya generasi Anda semua, saudara ya. Oke. Sebelum kita baca di 1 Raja-Raja 20, saya mau buka satu ayat dulu ya. Mazmur 127 ayat yang keempat, supaya saudara tahu apa sih maksudnya anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat yang keempat dikatakan begini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi hari ini saya ingin berbicara tentang generasi Anda atau generasi Army of God, generasi muda saudara ya. Mari kita lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-20. Saya bacakan buat saudara-saudara ya. Nah, dikatakan demikian saudara ya.
Ayat yang pertama, Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dengan dia, beserta dengan kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab Raja Israel dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku. Dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab katanya, seperti bicaramu itulah ya tuanku raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, beginilah pesan Ben-Hadad, memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Saudara, ini adalah peristiwa yang cukup mengerikan saudara ya, yang akan terjadi mau dialami oleh Raja Israel, oleh bangsa Israel, yaitu di Samaria saudara ya. Nah, hari itu Raja Aram saudara mengajak 32 raja yang lainnya, tentu yang berada di bawah area kekuasaannya, untuk menyerang kota Samaria. Kota Samaria itu adalah ibu kota dari kerajaan Israel hari itu. Jadi bangsa Israel hari itu sudah terpecah menjadi dua saudara ya, Israel Utara, Israel Selatan. Israel Utara disebut dengan kerajaan Israel, dengan ibu kotanya yaitu adalah Samaria. Dan Israel Selatan itu disebut dengan bangsa Yehuda saudara ya. Nah, ketika utusan-utusan Raja Ben-Hadad ini datang kepada Raja Israel yaitu Raja Ahab, dikatakan bahwa tadi kita sama-sama sudah baca bahwa segala milikmu, bahkan bukan hanya milik yang berupa benda, harta benda, tapi dikatakan segala milikmu, istri-istrimu dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Bayangkan saudara, Raja Ahab bukannya marah, bukannya dia balik bukannya punya perasaan atau kata-katanya melontarkan kata-kata yang tidak terima. Tapi lihat saudara, ayat yang keempat dikatakan Raja Israel menjawab katanya, seperti bicaramu itu ya tuanku raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Jadi saudara bisa bayangkan ya, ini ini yang datang ke Raja Israel itu hanya utusannya Raja Aram, utusannya Raja Ben-Hadad, menyampaikan pesannya Raja Ben-Hadad. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Raja Israel tidak berani? Malah justru dia mengiyakan dan dia berkata, ya aku ini beserta dengan seluruh milikku adalah milikmu ya Raja. Wah, ini berarti suatu ancaman yang cukup besar. Sampai Raja Israel bisa berkata demikian. Sampai kata-kata yang mengancam kerajaan Israel sampai dibenarkan oleh Raja Israel. Dia seperti orang yang putus asa, seperti orang yang menyerah. Dan saudara, setelah itu diiyakan, Raja Ben-Hadad kemudian mengutus lagi dan dia berkata, memang aku telah menyuruh orang kepadamu, ayat yang kelima, mengatakan emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Ayat yang keenam, tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Pertama utusan, yang kedua dia bilang bahwa besok pada waktu yang sama aku akan kirim pegawai-pegawaiku. Saudara, ini tingkatan yang levelnya lebih di bawah daripada utusan-utusan. Tentu yang namanya utusan itu pasti sudah diperlengkapi ini dan itu. Tapi ini di bawahnya lagi saudara. Pegawai-pegawainya akan diutus juga pergi ke bangsa Israel untuk menggeledah seluruh rumah dari pegawai-pegawainya bangsa Israel. Saudara bayangkan, jadi yang diancam bukan hanya Raja Israel dan seluruh harta miliknya, tapi yang diancam itu juga rumah-rumah pegawainya. Saudara bisa bayangkan ya, keadaannya sengeri apa. Ancamannya kayak gitu saudara ya. Ini bukan lagi tunggu setahun, 2 tahun, enggak. Tapi besok akan dilaksanakan. Lihat saudara di ayat yang ke-7. Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah orang ini berikhtiar
mengikhtiarkan kecelakaan kita. Mengikhtiarkan maksudnya merencanakan kecelakaan kita. Sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku. Dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya. Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan luluskan. Pasti dong, rakyat, tua-tua, semua pegawai-pegawainya pasti ketakutan dan berkata, Raja tolong, jangan sampai diluluskan, jangan sampai didengarkan, jangan sampai diperbolehkan. Dan dikatakan ayat yang ke-9, sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kau suruh kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Raja Israel balas, yang pertama kalau engkau mau ambil aku, seluruh harta bendaku, istri-istriku, anak-anakku silakan. Tapi permintaanmu yang kedua, untuk menggeledah pegawai-pegawaimu datang, menggeledah rumah-rumah pegawai-pegawaiku, aku tidak akan mengabulkannya. Saudara, apa yang terjadi? Dikatakan demikian saudara ya. Ayat yang ke-10, Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan. Ini dibalas kemudian, utusannya sudah sampai ke Ben-Hadad. Lalu disampaikan pesan begini, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria. Artinya dia sudah mulai marah. Kenapa kok nggak mau? Permintaan pertama lulus, permintaan kedua harus lulus. Marah dia berkata jangan sampai katakan bahwa aku ini Raja Aram kalau seandainya rakyatku ketika berkunjung ke Israel masih bisa genggam. Segenggam ini saudara, pasir dari di kerajaan Israel, dikatakan demikian. Ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Ini Raja Israel kemudian menunjukkan kemarahannya, istilahnya kamu jangan congkak, istilahnya begitu saudara ya. Kamu jangan congkak, jangan jadi orang sombong, jangan mentang-mentang, istilahnya begitu. Ayat yang ke-12. Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, aturlah barisanmu. Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Marah nih ya. Kemudian ayat yang ke-13, tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu, bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Saudara ya. Jadi Ben-Hadad kemudian langsung karena marah gitu ya. Karena marah, tersinggung dengan kata-katanya Ahab, dia langsung atur barisan. Ada seorang nabi datang kepada Raja Ahab, Raja Israel. Dia berkata, orang-orang dengan barisan yang ramai itu, maksudnya dari pihak kalangan kerajaan Aram, itu akan diserahkan kepada bangsa Israel. Cuma Raja Ahab bertanya, dengan apa? Kenapa saudara dia bertanya begitu? Iya jelas. Karena ketika dia menjawab bahwa aku beserta dengan seluruh harta kepunyaanku, istri dan anak-anakku menjadi milikmu ya Raja Aram, Raja Ben-Hadad, itu artinya dia tahu kekuatannya. Batas kekuatannya dia itu tidak sebanding, tidak sepadan dengan kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan Aram. Karena kerajaan Aram membawai 32 raja kota-kota. Saudara, dia tahu batas kemampuannya, dia tahu batas kekuatannya. Tapi Tuhan melalui nabinya berkata kepada Raja Israel, Raja Ahab itu, engkau bisa mengalahkannya karena Tuhan yang akan menyerahkan ke dalam tanganmu. Dia tanya, melalui siapa? Ini yang cukup menarik saudara. Dikatakan bahwa dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah, ajudan-ajudannya, orang-orang yang membantu kepala-kepala daerah. Orang-orang mudanya, bukan orang-orang tuanya. Di sini tidak dikatakan orang yang ahli perang atau para panglima, enggak. Pahlawan-pahlawan Israel tidak. Tapi yang dikatakan dengan bantuan siapa mengalahkan raja yang demikian punya kekuasaan yang besar itu dengan sekian banyak bala tentaranya sampai membuat Raja Israel ciut, saudara.
Dengan bantuan siapa? Dikatakan dengan bantuan orang-orang muda, pengiring dari kepala-kepala daerah. Wih, ketika saya baca ini kayak kaget gitu ya, terkesima. Kenapa ya? Pertanyaannya adalah, kok Tuhan pakai orang-orang muda ini, saudara? Singkat cerita nanti kalau saudara baca di rumah. Singkat cerita hasil akhirnya adalah melalui orang-orang muda ini yang bergerak dulu, kan dikatakan dengan bantuan siapa dan kemudian mulai. Siapa yang akan mulai? Nabi itu berkata dari engkau yang mulai. Jadi yang mulai nanti akan dimulai dari orang-orang muda ini. Dan benar orang-orang muda ini melakukan sebuah kegerakan di awalnya dan terlihat oleh Raja Aram dan terjadilah peperangan, tapi kemenangan ada di pihak kerajaan Israel. Dengan jumlah yang tidak sebanding. Saudara bisa bayangkan, kok bisa ya Tuhan ini pakai orang muda? Apa sih istimewanya? Apa sih istimewanya? Saya rasa ini adalah sesuatu cerita yang Tuhan izinkan tercatat di kitab di Alkitab kita. Tujuannya adalah untuk memberikan pesan kepada seluruh generasi orang muda. Bahwa kamu, bahwa Anda semua itu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan memperhitungkanmu, Tuhan memperhitungkan hidupmu. Kalau Tuhan gak memperhitungkan kamu, tidak mungkin tercatat di sini saudara. Tuhan sendiri yang bilang sama nabinya bahwa aku akan menolong kerajaan Israel melalui orang-orang muda, pengiring dari kepala-kepala daerah. Tuhan tidak katakan melalui pahlawan-pahlawan, Tuhan tidak katakan melalui panglima-panglima, Tuhan tidak katakan melalui orang tua-tua, Tuhan tidak katakan yang lainnya. Tapi Tuhan katakan orang-orang muda, pengiring kepala daerah. Usianya berapa? Saya yakin ini usia Army of God. Saudara, Tuhan tuh begitu luar biasa ya saudara. Sampai memperhitungkan generasi orang muda sedemikian rupa. Ini kisah yang pertama. Ada kisah yang kedua di Daniel. Saudara pasti pernah dan sering mendengar kisah Daniel. Tapi sebenarnya Daniel itu bermula bukan hanya Daniel aja, tapi ada 4 orang. Daniel dan 3 temannya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dimulai ketika bangsa Israel berada dalam dijajah oleh bangsa Babel dan orang-orang yang berperawakan baik, yang pandai-pandai keturunan bangsawan diangkut semua ke Babel saudara. Dan Raja Babel mau pilih orang-orang mudanya. Sekali lagi yang dipilih adalah orang-orang mudanya. Yang dengan kriteria tidak keturunan, ada silsilah keturunan ini dan lain sebagainya. Tapi salah satu yang dia masukkan adalah orang muda. Oleh sebab itu masuklah 4 orang ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedemikian penting orang muda di mata Tuhan. Dan sedemikian penting orang muda itu di mata musuh saudara. Di mata musuh bangsa Israel. Kenapa Raja Babel pakai orang muda? Kenapa gak pakai orang-orang yang sudah kedudukannya tinggi, yang sudah tua-tua jabatannya di kerajaan Israel waktu itu. Tapi dia ambil orang-orang muda yang gak berpengalaman. Dia ambil itu. Karena dia yakin orang muda kalau dididik suatu saat pasti akan jadi hebat. Lalu ada cerita yang ketiga saudara. Cerita yang ketiga. Kenapa Rasul Paulus tidak mempercayakan gereja Efesus yang sebesar 60.000 jemaat kepada orang yang sudah tua? Dipercayakan kepada siapa? Timotius. Surat 1 Timotius, 2 Timotius itu diberikan kepada Timotius sebagai dasar, sebagai pelajaran untuk Timotius menjadi gembala umat Tuhan yang besar itu. Yang dipimpin bukan orang muda aja, tapi semua. Mulai dari kalangan muda sampai yang sudah berusia. Dari yang anak-anak sampai yang sudah menikah dan mungkin sudah tua. Kenapa kok Paulus ini memperhitungkan Timotius? Apakah ada sesuatu yang istimewa? Saudara dari sini dan masih banyak cerita yang lainnya. Ketika Tuhan pilih Daud pun Daud masih muda. Ketika Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf umur 17 tahun. Masih muda pula. Kenapa Tuhan pilih orang-orang muda? Bukankah kata orang-orang mungkin kata kita ya juga ya. Kita sebagai manusia kita selalu berkata orang muda itu kurang pengalaman.
Orang muda itu emosinya lebih tinggi. Orang muda itu kurang disiplin. Orang muda itu begini dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan bagi firman Tuhan, generasi orang muda itu generasi yang sangat penting. Sepenting apa? Sepenting Tuhan memandang generasi orang tua, sepenting Tuhan memandang generasi anak. Katakan amin. Wow, ketika saya lihat ini, kemenangan besar terjadi di pihak bangsa Israel karena orang-orang muda. Orang-orang muda, Anda itu punya kekuatan yang besar yang harus dikelola. Apa aja sih kekuatan dan kelemahan yang harus diperbaiki di orang muda? Yang pertama, saudara, dikatakan begini, Amsal 20 ayat yang ke-29 berkata, hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Saudara ya, perhatikan di kekuatannya, saudara ya, bukan di ubannya ya. Ya, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Ya, nomor satu kita semua tahu, orang muda itu punya kekuatan. Kekuatan apa saudara? Gairahnya, passionnya. Kalau bicara soal eventnya, acaranya orang muda ya, kayaknya gak ada capeknya, gak ada matinya. Kayak baterainya itu terisi terus. Gitu ya saudara ya. Habis ini. Wah, gak selesai-selesai. Orang muda itu punya kekuatan apa? Kreativitasnya. Terus berproduksi. Dia tahu harus ini. Kadang-kadang khayalan-khayalannya, ide-idenya itu bahkan melebihi dari yang bisa direalisasikan. Kenapa? Karena sangat punya power yang besar orang-orang muda itu. Power bukan hanya bicara masalah kekuatan tubuhnya aja, fisiknya juga kuat. Tetapi bicara soal gairahnya, semangatnya, ide-ide kreatifnya. Orang muda itu besar di sana. Orang muda itu punya kekuatan di sana. Makanya firman Tuhan katakan, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Kalau mau berprestasi, ya ini waktunya di masa-masa kalian. Jangan tunggu nanti-nanti. Kalau mau mengejar ilmu, masanya di kalian. Jangan tunggu nanti-nanti. Kalau mau berinovasi, waktunya di kalian. Jangan tunggu nanti-nanti. Saudara, karena masa-masa kalian ini adalah masa di mana kamu bisa berinvestasi, bisa menanam modal sebanyak mungkin. Tentu modal yang saya maksud ini bukan bicara soal uang ya saudara. Tapi ini bicara soal talenta, kepandaian, hikmat. Saudara, semua bisa engkau kelola di usiamu yang sekarang ini. Karena firman Tuhan catat, kekuatannya ada di masamu. Saudara, ada di masamu. Yang kedua, dikatakan demikian, Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Lalu Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Yang kedua, kekuatan orang muda adalah ketika dia dididik dan dia mau diajar, mau diarahkan. Saudara, suatu saat apa yang diajarkan ketika engkau serap baik-baik, engkau akan jadi orang hebat. Firman Tuhan yang tulis. Tetapi kalau orang muda tidak mau diarahkan, firman Tuhan katakan, kebodohan itu melekat pada hati orang muda. Tapi tongkat didikan itu mengusirnya. Kenapa ya kok disebut bodoh orang muda? Kenapa kok orang muda harus dididik? Ya, kita patut untuk menyadari, generasi muda harus patut menyadari. Kebodohan yang dimaksud di sini adalah, saudara, yang pertama, kalau ambil keputusan suka apa? Tergesa-gesa. Mengikuti apa biasanya? Emosi. Mengikuti apa? Mengikuti nafsu, mengikuti ego. Apa kata teman? Apa kata keadaan? Kita takut ketinggalan dan lain sebagainya. Biasanya juga apa? Selain kita ambil keputusan tergesa-gesa. Yang kedua, kita selalu kurang pertimbangan. Orang-orang muda itu selalu kurang pertimbangan. Kurang pikir panjang. Pikirnya itu selalu pendek menengah. Kurang berpikir yang cukup panjang sekali. Saudara, untuk bisa jadi bijaksana, saudara perlu dididik. Makanya firman Tuhan berkata, Amsal berkata, jangan engkau melupakan didikan dari ayahmu dan perkataan dari ibumu. Supaya engkau menjadi bijaksana. Orang muda
Jangan selalu merasa diri itu yang paling hebat. Selalu tahu semuanya. Iya, memang orang muda itu kekuatannya suka mau tahu. Makanya masa-masa ini masa yang tepat untuk kamu belajar. Untuk kamu cari tahu, cari ilmu sebanyak mungkin. Tetapi ini masa juga yang paling tepat untuk kamu dididik, diarahkan. Supaya besok di masa yang akan datang, kamu jadi orang bijaksana. Dari sekarang kamu diajar untuk memilih mana jalan yang harus kamu ambil, mana yang jangan kamu ambil. Saudara, kita tidak bisa ngomong gini, aku mau jadi orang bijaksana, tapi dalam sekejap mata. Nggak bisa. Itu butuh didikan, butuh arahan, butuh teguran. Dan hati kita juga mau diajar. Nah, kadang-kala ya, kita banyak menemui ya. Bahkan kita menemui diri sendiri mungkin. Kalau saudara pikir berapa sih? Kalau mau jujur nih ya, mau jujur jangan banding-bandingin sama orang. Mau jujur sama diri sendiri. Berapa sih talenta yang Tuhan kasih dalam dirimu? Saudara bisa hitung. Pertama mungkin suaramu bagus. Yang kedua, maksudnya bukan hanya sekedar bagus, tapi kamu bisa menyanyi. Menyanyi benar-benar ya dengan bukan suara yang pas-pasan. Yang kedua, kamu bisa main musik, mungkin salah satunya. Kamu mengerti nggak semua orang loh punya, sekalipun belajar harus mati-matian. Tapi kalau engkau punya bakat dari lahir, itu berkat daripada Tuhan. Contoh lagi, engkau punya talenta di dalam kepemimpinan. Bagi kamu gampang tuh ngatur koordinasi gini dan lain sebagainya. Kamu suka banget ngambil keputusan ini itu, cepet banget kamu ngatur ini, koordinasi ini dan lain sebagainya. Itu berkat daripada Tuhan. Kamu adalah orang yang hatimu itu mudah kasihan sama orang. Mudah empati sama orang, mudah bersimpati sama orang. Gampang banget buat kamu tuh nolong orang. Itu berkat daripada Tuhan. Kamu gampang banget belajar matematika. Saya pernah kenal satu orang muda ya, sekarang sudah menikah. Dia kalau mau refreshing katanya, mau me time ya. Lucu banget, saya baru tahu ini saudara ya. Dia kalau mau refreshing, me time-nya dia apa? Mengerjakan soal kalkulus. Lah lucu ya. Kalkulus itu apa sih? Nah saudara nanti kalau kuliah ada pelajaran matematika sebutnya kalkulus saudara ya. Yang pakai integral itu ya, seperti cacing-cacing itu saudara ya. Dia sukanya kerja itu. Saya sampai waktu dia sharing itu saya gini, serius kamu? Iya, bagiku itu menyenangkan dalam hati saya. Kalau saya mah pusing ya dikasih begitu ya. Tapi dia bilang, me time-ku itu kerjain soal kalkulus. Ada anak-anak muda itu ini ya punya kekuatan gampang banget. Ini paham tentang programmer. Paham banget tentang yang namanya perpaduan warna ini segala macam. Jadi kalau suruh buat desain interior, desain ini dan lain, gampang banget. Ada orang gampang banget buat jaringan, sistem jaringan, robotik dan lain sebagainya. Itu Tuhan loh. Itu Tuhan kasih talenta buat hidupmu. Coba dihitung di tangan. Berapa talenta yang Tuhan kasih dalam hidupmu? Plus berapa berkat yang Tuhan kasih? Kamu dikasih orang tua, kamu dikasih fasilitas, kamu bisa kuliah, kamu bisa sekolah. Seandainya pun orang tuamu belum bisa memberikan uang kuliahmu. Tapi kamu diberikan Tuhan apa? Pekerjaan paruh waktu. Yang tiba-tiba kamu gak tahu entah dari mana, kamu dapat aja gitu. Teman-teman yang lain gak dapat, kamu dapat. Itu favor loh, itu kasih karunia daripada Tuhan. Coba saudara hitung. Banyak banget kan? Tapi saudara, di masa-masa ini, kalau saudara tahu talentamu berapa ini segala macam. Ada enggak yang pernah berpikir gini, talentaku kok banyak ya, temanku cuma satu. Tapi kalau aku dibanding dia, kok hidupnya lebih stabil dia ketimbang aku ya. Apa berarti orang kalau punya talenta lebih banyak, itu berarti bakalan lebih repot atau lebih gak bisa organisir dan lain sebagainya. Bukan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan talenta sesuai dengan kemampuan masing-masing dari kita. Ada orang punya kapasitas 10, tapi ada orang yang cuma punya kapasitas 2. Bukan Tuhan pilih kasih, tapi Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu kemampuan seperti ini ya. Tidak mungkin ya, Tuhan itu adakan satu jurusan semua. Semua harus bisa matematika. Nah bagaimana dong buat orang yang gak bisa matematika? Ada orang memang Tuhan kasih berkat, dia memang suka sama matematika, dia jago mecahin soal-soal matematika. Tapi ada orang gak suka, dia sukanya bahasa.
Dia sukanya bahasa. Beda saudara. Kapasitasnya beda. Tidak bisa dibandingin. Terus kenapa kok bisa yang satu itu lebih stabil kayaknya. Lebih meningkat kayaknya. Ketimbang aku yang punya 5 atau 10 ini. Saudara, coba saudara cek. Berapa kali kalau misalnya Tuhan kasih nasihat, Tuhan kasih arahan melalui orang tua kita, melalui orang-orang di sekitar kita jarang mau dengar. Jarang mau dengar. Yang kita dengerin apa? Ego kita. Yang kita dengerin apa? Emosi kita, perasaan kita, pikiran-pikiran kita yang belum tentu benar adanya. Sayang banget kan? Saya kenal satu anak muda ya. Talentanya banyak sekali. Banyak sekali saudara. Mau suruh dance bisa, desain bisa. Orangnya suruh fashion juga bisa. Suruh memimpin juga bisa. Bicara soal mata pelajaran habis sama dia. Kenapa? Dia bisa semua. Suruh bergaul, wah dia jagonya. Bisa semua saudara, dia bisa diterima di mana-mana. Cantik pula orangnya. Jadi terkenal banget. Semua orang pengen berteman dengan dia. Dia punya keluarga juga sempurna. Dia bukan dari keluarga yang tidak mampu juga. Sempurna banget. Tapi satu kali dia menghadapi sebuah hal. Masa di mana dia merasa tidak berguna. Kenapa saudara? Karena ketika dia cerita konsultasi dengan saya saudara. Dia menghadapi satu masa yang namanya dia salah ambil keputusan. Salah ambil keputusannya di mana? Karena dia bisa semua. Dia masuk semua tanpa dia mengkalkulasi waktunya sendiri. Sehingga dia keteteran, kecapean. Akhirnya dia gak punya waktu untuk istirahat. Dia stres sendiri. Jam tidurnya kurang. Makan tuh buru-buru. Sehingga dia bingung, aku nih harus kemana ya masa depanku. Nah lihat saudara, talenta banyak pun, modal banyak pun. Kalau saudara kalau kita semua nggak mau diarahkan. Kalau kita semua nggak terbuka untuk mau diarahkan oleh Tuhan. Kita juga akan kebingungan. Satu pun. Tapi saudara terus setia, rajin, setia. Satu aja Tuhan kasih, rajin, setia. Memang kapasitasmu cuma satu, gak apa-apa. Rajin, kamu bersyukur rajin. Kamu jadi hebat. Saudara-saudara, keberhasilan seseorang bukan ditentukan oleh berapa banyak talenta yang Tuhan kasih dalam hidup. Tapi seberapa mau engkau mendengar, engkau fokus, dan engkau setia di dalamnya. Amin saudara. Amin. Orang-orang muda. Engkau punya kekuatan yang super luar biasa. Tapi ingat. Harus bisa menghandlenya. Harus bisa mau diarahkan. Kalau enggak akan stuck suatu saat. Akan berhenti suatu saat. Karena apa? Karena kamu tidak tahu apa yang harus kamu melakukan. Yang ketiga. Dikatakan begini. 2 Timotius 2:22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini perintah Paulus untuk Timotius, kejar kasih, keadilan, kesetiaan dan damai. Dikatakan bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Masa orang muda disuruh kejar ini kayaknya kok susah banget ya, keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Itu gimana itu? Merealisasikannya kayaknya lebih gampang kalau orang tua. Enggak saudara. Tuhan itu, Paulus menyuruh Timotius sebagai seorang muda untuk bisa mempraktekkan itu semua. Karena saudara di dalam diri orang muda itu terletak satu hal. Apa itu? Hati yang murni. Orang muda ketika engkau masih muda, kan gampang ya dikasih tahu. Ketika engkau dekat sama seseorang yang kau kagumi, engkau gampang sekali diarahkan. Tapi semakin engkau beranjak dewasa, semakin engkau mengalami pengalaman-pengalaman hidup. Orang datang kepadamu, kamu dekat dengan seseorang, orang tersebut kasih nasihat sama kamu. Belum tentu loh kamu mau dengerin. Kamu bisa iya, tapi di hatimu kamu akan berkata begini, iya itu kan menurutmu, belum tentu menurutku. Semakin tua, semakin susah orang untuk mau dikasih tahu. Maka dari itu 2 Timotius 3 berkata keadaan manusia akhir zaman.
pada zaman terakhir akan banyak orang tuh mau dengar firman tapi dia mau dengar tapi tidak bisa melakukan. Kenapa? Iya, hatinya sudah membatu, sudah keras, sudah nggak murni lagi. Beda sama orang yang hatinya murni, dikasih tahu apapun dia mau melakukan. Kamu punya modal hati yang murni, gunakan itu. Jangan ke kiri dan ke kanan sehingga membuat waktumu terbuang, hatimu tiba-tiba jadi keras, kamu belum melakukan apa-apa. Wah, rugi besar di kamu. Orang muda itu ya, kalau sudah mau dikasih tahu karena passionnya besar, gairahnya besar, yang dihasilkan tuh hal-hal yang hebat. Sekarang kalau boleh, saudara boleh ditanya, berapa sih sekarang, berapa banyak sih sekarang yang menguasai YouTube? Siapa sih yang buat itu, yang create YouTuber yang lagi terkenal tuh? Orang tua atau orang muda? Orang muda kan? Begitu luar biasa. Orang-orang hebat sekarang siapa? Orang-orang muda. Orang-orang muda, apalagi orang muda dikasih kesempatan dia sendiri mau diarahkan. Apalagi dia anak Tuhan, Tuhan ada beserta dengan dia. Bukankah Tuhan akan membimbing orang muda itu sama seperti Daniel, Yusuf, Daud? Saudara, siapa bilang orang muda itu gak bisa apa-apa? Siapa bilang orang muda gak punya kekuatan yang besar? Hatimu itu masih bisa dibentuk sama Tuhan. Hatimu masih murni. Jangan buang-buang waktumu untuk hal-hal dosa. Untuk pergaulan yang salah. Sehingga buang-buang waktu, keburu hatimu jadi keras. Tidak ada lagi orang yang bisa kasih tahu kamu. Kamu yang rugi. Yang berikutnya saudara. Di Titus pasal 2 ayat yang ke-6 berkata demikian. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Orang muda punya sebuah lubang yang perlu untuk dibenahi. Yaitu di area penguasaan diri. Kalau bertindak, pikir dulu. Kalau mau bicara, pikir dulu. Kalau mau marah, pikir dulu. Mau berjalan ke satu tujuan, pikir dulu masa-masa. Jangan jadi orang yang melakukan dulu, baru berpikir. Pikir dulu. Kadang-kadang kita terjebak ya dengan janji-janji kita. Kita berjanji, kita bersumpah kepada si A, si B, si C. Aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini. Ternyata tanpa dipikir panjang, kita berkata, loh ternyata aku ya gak bisa ya. Sehingga kita menyesali diri dan kita berkata, iya dasar aku ini begini. Mulai dah nyalain diri begini, itu dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan karena masalah gimana-gimana, tapi karena kita bertindak dulu, mikirnya belakangan. Makanya ketika kita sudah bertindak, baru pikir belakangan. Kita kayak istilahnya ya, bahasa Jermannya keblowo saudara ya. Kayaknya ya ternyata aku gak bisa. Sudah janji-janji. Lalu kita punya cap. Capnya apa? Orang yang tidak bisa menepati janji. Pikir dulu sebelum bertindak. Kuasai diri. Mau marah pikir dulu. Ada banyak sekali. Ya. Orang muda ya buat TikTok kelihatannya bagus. Saudara perhatikan dengan baik. Saudara bermain di dalam sosial media. Perhatikan dengan baik. Jangan sampai hal-hal yang kelihatan bagimu bagus. Tapi ternyata itu membuat malu engkau di masa depan. Perhatikan itu. Jangan asal tulis segala sesuatu di media sosial. Perhatikan itu. Siapa yang rugi? Dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Kamu sedang melebeli dirimu sendiri tanpa kamu sengaja. Jangan. Perhatikan itu. Saudara, ketika engkau berkata, aku kepingin tampil, kepingin diakui. Lihat dulu apa yang kamu mau tampilkan. Apa yang mau kau akui.
Kalau kamu ingin diakui oleh orang lain, oleh dunia, pertanyaannya adalah untuk apa? Untuk apa? Dan kemudian coba saudara pikirkan, kalau seandainya memang viral toh, viral. Saya mau tanya sama engkau, berapa orang yang ingat sama engkau? Ingat tetap, yang pasti kan kita kepingin diingat baiknya, bukan diingat buruknya. Apakah semua orang yang ingat kita itu bakal baik semua? Saudara pikir baik-baik. Jangan asal aku mau terkenal, aku mau viral, dan lain sebagainya. Pikir dulu, apa yang mau kamu viralkan? Apa yang kamu mau beritakan? Beritakan yang baik, jangan yang buruk. Buat konten-konten yang baik, bukan konten-konten yang nyerempet-nyerempet ke area dosa. Tanpa sadar, kamu sedang membawa dirimu sendiri ke lubang. Sayang kan? Sayang kan? Berapa banyak coba? Jangankan ngomong tentang yang viral ya, kita sendiri. Ketika kita sudah berbicara sesuatu, kita kan jadi malu. Ternyata kita nggak bisa tepati janji. Ya kan saudara? Mari belajar kuasai diri. Sebelum bertindak pikir dulu. Sebelum ngomong pikir dulu. Belajar tahan emosi. Ya saudara. Lalu 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang berikutnya. Orang muda punya cacat celah di area mana? Ego. Harga diri. Pengakuan. Kepingin diakui. Firman Tuhan berkata, jangan jadi orang congkak. Jadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, firman Tuhan berkata, selalu memberikan hormat terlebih dahulu kepada yang lain. Artinya, dia tidak perlu untuk diakui sama yang lain. Karena bagi dia, diakui oleh Tuhan jauh lebih penting daripada diakui oleh manusia. Ingat saudara, Yosua menggantikan Musa. Bagaimana caranya Yosua bisa dihormati oleh bangsa Israel? Firman Tuhan berkata di Yosua, Tuhan sendiri yang mempromosikan Yosua. Siapa yang mengangkat manusia? Tuhan. Dengan hasil kerja kita tentu. Tapi kita mengerjakan yang maksimal dari talenta kita. Tujuannya bukan untuk dikenal orang. Tapi kita memaksimalkan apa yang Tuhan kasih di hidup kita. Contoh misalnya, engkau hari ini belajar misalnya. Kau nih belajar desain, kepingin desain yang bagus. Kamu maksimalkan semua talenta yang ada di pikiran, di hatimu, dari pelajaranmu. Kamu buat desain yang bagus gitu. Tapi tujuannya bukan supaya engkau jadi terkenal gimana-gimana. Tapi kalau engkau sudah berusaha dengan maksimal, lihat saudara. Ketika engkau buat semuanya dengan maksimal ini dan lain sebagainya. Tuhan loh yang akan viralkan kamu. Saya kenal satu orang. Dimulai dari orang yang gak bisa desain. Tapi dia rindu kepingin masuk di desain. Perpaduan warnanya rada kacau. Ya, jadi dia gak bisa pilih padu-padan warna gitu. Gambarnya pun gambar seadanya. Tapi dia pengen banget. Dia masuk di desain ini kuliah. Sekarang nih anaknya kerja, saudara ya. Dia buat ini, buat itu. Awal-awal tuh jelek sampai dia nangis. Dia datang ke saya, dia berkata begini kepada saya. C, kira-kira C, kalau kayak aku nih bisa jadi desainer yang sampai ke luar negeri enggak ya C? Contoh misalnya aku kerja di sebuah perusahaan di negara A. Saya bilang bisa. Kalau kamu hari ini belajar sungguh-sungguh, kamu hasilkan yang sungguh-sungguh, kamu berdoa sama Tuhan. Jadi dia mulai praktek. Tiap hari dia di kampusnya dia kasih yang terbaik. PR-nya dia kasih yang terbaik. Mau dapat B, A, C plus terserah. Pokoknya dia kasih yang terbaik. Jadi bukan asal jadi. Nilainya mau berapapun pokoknya dia kasih yang maksimal. Bukan asal jadi ya. Tapi kan nilai itu tergantung dari dosennya kan. Mau kasih berapa. Dari situ dia terus. Mulai dari yang gak bisa gambar sampai akhirnya dia bisa gambar.
Mulai dari yang gak bisa padu padan warna, dia mulai padu padan warna walaupun agak kurang. Terus dia lakukan. Dia kembangin yang jadi kekuatannya. Dia tahu desainnya dia ke sini, dia gak ambil ke sana. Dia kembangin sampai satu kali saudara. Sampai satu kali skripsi, dia ambil sebuah skripsi yang istilahnya bekerja sama dengan akhirnya dia harus kerja sama dengan pemerintahan kota. Ternyata skripsinya dia sampai harus usaha ya. Skripsinya dia dapat nilai A, selain A. Skripsinya dia masuk di dalam sebuah nominasi apa gitu. Tentang perlombaan desain dan dia juaranya. Apa yang menjadi idenya itu? Mau diambil mau direalisasikan di pemerintahan kota tersebut. Setelah itu dia coba ngelamar, dia masuk di dalam salah satu perusahaan e-commerce. Dia berhasil ke sana, sampai akhirnya dia bekerja ke perusahaan yang lain. Dan akhirnya dia mendirikan perusahaan sendiri. Dan sekarang saudara, customer-nya dia bukan lagi hanya orang dalam negeri. Tapi customer-nya dia sudah orang luar negeri. Dimulai dari apa? Memaksimalkan semua yang Tuhan percayakan di tangannya. Memaksimalkan passion dan gairahnya. Tujuannya bukan hanya sekedar just viral. Hanya jadi terkenal dengan karya seadanya. Tidak. Tuhan yang mempromosikan kita. Bukan kita yang mempromosikan diri kita sendiri. Amin saudara, ingat. Kita ini punya Tuhan Yesus. Jadi kamu dan saya tidak pernah bekerja sendiri. Kalau kita punya Tuhan Yesus, kita ini punya pembela. Firman Tuhan berkata, Yesus itu adalah imam besar. Dia pembela kita. Dia yang maju duluan untuk kita. Saudara percaya enggak sama Tuhan? Yang terakhir, orang muda punya apa saudara? Di 1 Yohanes 2 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Ini berulang saudara ya, dikatakan begini. Aku menulis kepadamu hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14, aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, diulang lagi. Karena kamu pertama kuat. Tuhan tuh percaya. Bukan hanya kuat secara fisik, tapi mentalnya kuat. Orang muda itu ya gak mudah putus asa. Kalau saudara hari ini masuk di area suka putus asa, berarti ada yang salah di dalam dirimu. Dan kamu harus segera merebut kekuatanmu sendiri itu. Gimana caranya? Apa yang hilang di dalam diri kita? Saudara, bisa kita dapatkan kalau Tuhan kasih kembali. Firman Tuhan berkata, kamu kuat hai orang muda. Kamu bukan generasi yang ditentukan untuk mau putus asa terus, mengasihani diri terus. Firman Tuhan bilang kamu kuat. Orang muda itu kuat. Mentalnya mental kuat. Itu Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Jadi kalau hari ini orang-orang muda itu sering sekali goyah, itu bukan dari Tuhan. Kamu harus tahu kebenarannya. Ini firman Tuhan yang bilang. Kamu diciptakan Tuhan seperti ini. Tuhan menciptakan kamu punya kekuatan di dalam mentalmu, dalam hatimu. Jadi saudara, kalau hari ini ada isu-isu mental health dan lain sebagainya, jangan mudah tertipu. Jangan mengiyakan yang situasi yang iblis buat. Iblis sukanya apa? Iblis suka ketika kita semua ini mengiyakan apa katanya. Oh iya, memang aku ini orang yang tidak berdaya. Oh iya, memang aku ini orang gagal. Oh iya, memang aku ini harus putus asa. Oh iya, aku ini memang begini ya. Tuhan tidak desain kita semua, kalian semua orang muda seperti itu. Tuhan desain orang muda adalah orang yang kuat. Amin. Firman Tuhan juga katakan, kamu kuat dan firman Allah diam di dalam
kamu. Firman Tuhan tuh melekat di dalam diri kita. Orang muda itu selain gampang dikasih tahu, orang muda itu menjadi tempat yang subur di mana ketika firman Tuhan ditabur, di situ firman Tuhan berbuah, bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Itu sebabnya kalau saudara lihat kegerakan orang muda begitu dahsyat, begitu cepat. Karena firman Tuhan begitu ditabur di hati orang muda. Karena hatinya murni, gampang sekali bertumbuh, berbuah-buah. Ini kesempatan yang paling baik untuk engkau benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan tunggu nanti-nanti. Jangan tunggu nanti kalau engkau sudah usia segini dan lain sebagainya. Waktu yang paling tepat itu sekarang. Generasi anak panah. Dan yang terakhir, dikatakan kamu telah mengalahkan yang jahat. Siapa yang kalau ke kamar mandi sendirian takut? Butuh ditemani dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, kamu mengalahkan yang jahat. Siapa yang bilang orang muda tidak bisa mengampuni? Firman Tuhan berkata, kamu telah mengalahkan yang jahat. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kata orang, oh ya orang muda suka jatuh dan bangun dalam dosa. Tuhan tidak desain kamu demikian. Tidak didesain demikian. Itu tipuan iblis. Engkau didesain Tuhan untuk bisa mengalahkan yang jahat. Engkau didesain Tuhan untuk bisa mengalahkan dosa. Engkau didesain Tuhan untuk menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Hari ini, kalau engkau tahu semua identitas yang Tuhan buat di dalam kehidupan orang-orang muda. Jadi apa yang harus kamu buat hari ini? Saudara, berikan hati dan hidupmu untuk Tuhan bimbing dan didik. Jangan setengah-setengah. Jangan kasih hatimu kepada Tuhan hanya hari Minggu. Hanya kalau pas ibadah, selebihnya enggak. Kasih sepanjang waktu untuk Tuhan. Supaya Tuhan bisa pakai engkau. Supaya hidupmu itu maksimal. Ketika engkau kembali kepada Tuhan, engkau bisa berkata, Tuhan terima kasih, aku puas dengan hidupku. Berikan hidupmu juga untuk dipakai Tuhan. Menjadi berkat dimanapun kau berada. Dan saudara, pelajari sebanyak mungkin. Apa yang bisa engkau pelajari? Serap sebanyak mungkin. Hal-hal yang baik, ilmu-ilmu. Serap sebanyak mungkin. Dan yang terakhir, tolong sebanyak mungkin. Melalui hidupmu, melalui karya-karyamu. Orang-orang muda, hidupmu bisa berdampak. Tuhan mau pakai engkau di dalam kegerakan-kegerakan. Sama seperti Tuhan pakai orang-orang muda pengiring dari kepala-kepala daerah itu. Untuk memenangkan perang antara kerajaan Aram dan kerajaan Israel. Tuhan mau pakai hidupmu untuk menjadi pemenang buat keluargamu, buat sekolahmu, buat kampusmu, buat tempat kerjamu, buat keluargamu besok yang kau bangun, buat hidupmu sendiri. Amin saudara, amin. Jangan pandang kau dirimu kecil. Jangan pandang karena masa lalu, latar belakang, dan lain sebagainya. Kau merasa aku ini bukan siapa-siapa dan lain sebagainya. Stop berpikir demikian. Tuhan tidak pernah desain kau seperti itu. Lihat firman Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan mendesain engkau. Engkau adalah orang-orang yang kuat. Engkau adalah orang-orang yang firman Tuhan itu diam di dalam kamu. Dan engkau adalah orang-orang yang mengalahkan yang jahat. Katakan amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Sambil mempersiapkan perjamuan saudara ya. Kalau saudara hari ini ada roti, saudara bisa bawa, biskuit, saudara bisa bawa. Dan saudara juga bisa bawa air atau sirup saudara ya. Kita nyanyikan lagu bagimu Tuhan seluruh hidupku saudara ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawa hati dan hidupmu. Seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan Tuhan inilah hidupku.
ku serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku. Masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Bangsa-bangsa kepadamu. Amin. Tuhan, ini kerinduanmu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini aku dan pakai aku, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shana yara yara yara. Kira bara 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 bara. Gida yara yara yara. Shana yara 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 yara. Shana bara 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 bara. Shana yara ba yara ba yara ba. Gida yara ba yara ba yara yara. Shana bara 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 bara. Shana bara 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 ba yara. Haleluya. Shana bara 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 bara. Gida yara yara yara. Shana bara 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 bara. Mari kita sama-sama angkat roti di tangan kanan kita atau hosti di tangan kanan kita. Saudara, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sebelum saudara makan, saudara ketika engkau memegangnya, sekarang engkau memegang perjamuan ini, roti perjamuan ini dengan pribadi yang berbeda, dengan hati yang berbeda. Engkau tahu bahwa Tuhan mendesain engkau dengan sempurna. Desain Tuhan untukmu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Engkau adalah orang yang kuat, firman Tuhan mudah bertumbuh di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan itu mengasihimu. Tuhan ada di dalam hidupmu dan kau bisa mengalahkan yang jahat. Hari ini saudara, kalau ada banyak hal di dalam dirimu yang membuat engkau terhalang untuk dekat kepada Tuhan dan benar-benar berlari ke depan, saudara lepaskan semuanya itu. Entahkah itu bicara soal kepahitan, kekecewaan, dosa, bahkan mungkin juga perasaan-perasaan yang gak penting. Dan termasuk juga bicara soal minder, sombong, bicara soal
mencari jati diri dan lain sebagainya. Jati dirimu jelas, firman Tuhan berkata, engkau adalah generasi yang kuat, engkau adalah orang yang mengalahkan kejahatan, dan firman Tuhan bisa bertumbuh dengan subur di dalam kehidupanmu. Yesus mengasihimu dan bagi Tuhan engkau penting dan berharga. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Saudara, ini adalah roti atau hosti biasa. Tapi bukankah kita percaya ketika kita memakannya, kita bersatu dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Thank you, Jesus. Seluruh Terima kasih Tuhan. rencana-Mu. Amin. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, ini memang anggur biasa, tapi bukankah kita percaya ketika kita meminumnya, kita bersatu dengan kematian Tuhan. Hidupmu yang lama sudah Tuhan salibkan bersama dengan Tuhan di atas kayu salib. Waktunya kau menjalani hidup yang baru dengan identitas yang sesuai dengan yang Tuhan ciptakan dalam dirimu. Mulai hari ini berikan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan biar Tuhan berkarya melalui hidupmu. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya melihat seperti gambaran ada sebuah pintu yang siap-siap dibuka. Itu melambangkan kehidupan dari kalian yang hari ini berkata, Tuhan ini aku, pakai aku gak mau lagi tahan-tahan engkau bekerja dalam hidupku, aku gak mau lagi jatuh bangun dalam dosa. Itu seperti pintu, saya melihat pintu itu dan ada sebuah tangan yang siap buka. Ketika engkau berkata, Tuhan ini aku, pakai aku, tangan itu akan buka pintu itu lebar-lebar. Dan ada banyak sekali hal-hal luar biasa yang akan terjadi dalam hidupmu sekarang dan sampai apalagi di masa depan. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus, biar Engkau memateraikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang setia.
Kau adalah Allah yang memberikan kepada kami identitas yang jelas dan identitas yang baik ya Tuhan. Kau adalah Allah yang luar biasa, Engkau merancangkan kami untuk hal-hal yang luar biasa dan yang baik. Kau gak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami percaya kepadamu dan kami ya Tuhan mau mempercayakan diri kami kepadamu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, biar firman Tuhan termatrai, bertumbuh berbuah di dalam setiap kehidupan setiap Army of God. Dan biar setiap Army of God diberkati secara jasmani dan rohani. Apapun yang mereka perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Karena Tuhan menyertai Army of God dan Tuhan mengasihi mereka semua. Terimalah semua berkat yang terbaik ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.